إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعزائي وأحبائي jamaah salat Jumat yang saya hormati dan saya cintai, sadar atau tidak Allah menjadikan kita semua sebagai pemimpin, tentu menurut kapasitas dan fungsi kita masing-masing. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah pemimpin dan semua pemimpin harus bertanggung jawab kepada yang dipimpin. Fal imam alladhi ala amri an-nasi ra'in fa huwa mas'ulun an ra'iyati. Imam, pemimpin, ketua yang mengurus urusan manusia yang banyak, mengurus urusan penduduk dan masyarakat, ra'in, dia pemimpin. Wa mas'ulun, dan dia harus bertanggung jawab ar-ra'iyatihi, terhadap rakyatnya. Wa rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi. Seorang lelaki yang memiliki rumah tangga, dia jadi pemimpin dan harus bertanggung jawab terhadap isi keluarganya yang dipimpin. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi wa mas'ulatun anhum. Seorang istri, dia pemimpin dan ia harus bertanggung jawab terhadap suami dan anak-anak mereka. Wa abdur rajuli ra'in, seorang budak yang bekerja pada seorang tuan, dia pemimpin. Wa mas'ulun, dan bertanggung jawab ala mali sayyidihi, terhadap harta tuannya. Ala kullukum ra'in, sadarlah wahai manusia, semua kamu dengan berbagai tingkatan adalah pemimpin. Rahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Aizai yuhibba irhamakumullah, apakah kita sadar diri kita pemimpin? Yang paling dekat, kita punya anak 2, 3 atau berapa anak kita, berarti kita Allah telah jadikan sebagai pemimpin yang harus bertanggung jawab mengurus anak-anak itu, buah hati kita, sehingga jadi manusia yang baik, jadi buah hati kita. Kita harus berbuat baik kepada anak-anak ini. Di samping mengurus segala keperluannya, kita juga harus berlaku adil, karena sifat pemimpin mestilah adil, tidak boleh ada kezaliman. Kemudian kita ada istri. Istri-istri ini, kalau kita punya lebih dari satu, harus berlaku adil.
Jika tidak bisa berlaku adil, maka jangan nikah lebih banyak, cukup satu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau tidak sanggup berlaku adil, maka jangan nikah banyak, nanti kamu zalim, nanti kamu ditunggu oleh neraka. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan kita supaya berlaku baik dengan isteri di rumah kita. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ukuran orang paling baik akhlaknya ialah khiyarukum li ahlihi, yang paling baik, paling sopan, yang paling santun, yang paling penyayang kepada istrinya. Azza yarhamakumullah, banyak orang tidak sadar melakukan kezaliman terhadap istri atau sebaliknya terhadap suami. Padahal Allah jadikan mereka dengan mawaddah, rahmah, supaya mereka mencapai sakinah di dalam hidup. Banyak orang mengadu tentang istrinya, dan malah ada orang yang sangat tekun beribadah, tidak pernah absen salat di baris depan, tidak pernah absen bersalat malam dan puasa sunat. Dahinya nampak bekas-bekas salat, tapi selalu dia melecehkan istrinya. Dia tidak dapat berlaku adil kepada istrinya. Ini suatu hal yang harus kita beri perhatian. Banyak pasangan telah menyakiti dan berlaku adil, berlaku tidak adil atau zalim kepada pasangannya. Rasulullah SAW menyuruh kita berlaku adil tidak hanya kepada orang yang ada di rumah kita, tetangga kita. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fulanah, ibu itu, fulanatun, ibu itu, tasumun nahar, siangnya puasa, wa taqumul layal, malamnya tahajud, tapi wa tusi'u ila jiraniha, tapi ibu itu salat malam tidak berhenti, puasa tidak berhenti, ia menyakiti tetangganya. Tusi'u ila jiraniha, faqala Rasul, maka Rasulullah menjawab, fiya finnar, dia masuk neraka. Kepada tetangga, bagaimana kepada istri, kepada suami? Masuk kemana lagi kita? Menyakiti tetangga. Kita puasa tiap hari, malam salat sunat, tetangga kita sakiti, kata Rasulullah dalam hadis sahih, masuk neraka. Bagaimana seorang suami menyakiti istrinya padahal telah melahirkan anak sekian banyak untuknya? Bagaimana seorang istri menyakiti suaminya padahal suami telah mengurusnya sejak nikah sampai berpuluh-puluh tahun hidup bersama? Yang ini juga harus kita perhatikan. A'izzai wa hibbai rahimakumullah. Semuanya memang kita ini harus berlepas dia sebagai pemimpin. Lalu dalam sebuah hadis, banyak hadis sebenarnya, Rasulullah mengingatkan bahwasanya penghuni syurga itu ada 3 golongan, tidak lebih. Dari Iyad radhiyallahu an, beliau mengatakan, beliau mendengar Rasulullah SAW yaqul, inna ahlal jannati thalatha, penduduk syurga itu cuma 3 golongan. Yang pertama, dzu sultanin muqsit, pemegang kekuasaan, pemegang sultan, pemerintah tinggi sampai bawah. Muqsit yang adil, ini ahli syurga. Nomor 1 masuk syurga. Pemimpin yang berlaku adil. Dzu sultanin muqsit, pemegang kekuasaan yang adil.
Yang kedua, rajulun rahimun raqiqul qalbi ala kulli dhi qurba. Orang yang rahim, yang penyayang. Raqiqul qalbi, hatinya lembut, ala kulli dhi al-qurba, lembut dan selalu menyayangi saudara-saudaranya. Raqiq qalbi, lembut hatinya, penuh kasih dan sayang terhadap saudara-saudaranya, terutama zawil qurba, yang ada hubungan darah di samping tetangga. Dua. Yang ketiga, afifun, muslimun afifun yata'affafu. Dalam hadis lain, muslimun afifun muta'affifun dzu'iyal. Rahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Orang yang ketiga penghuni syurga adalah orang Islam yang afif, yang lurus, yang bersih, tidak mengambil yang haram. Muta'affifun, dia berupaya dengan sekuat tenaga. Kalau afif, bersih. Muta'affif, memaksa diri untuk berlaku bersih dan halal dalam segala amalannya. Du'iyal, walaupun punya anak yang banyak, punya keluarga besar. Sebab biasa orang mengambil harta orang atas alasan enggak cukup, banyak tanggungan. Allah sudah tahu kita buat tanggungan, maka tidak apa-apa, ambil aja, nanti taubat. Dalam hadis ini dikatakan afifun muta'affifun, bersih dalam mencari rezeki dan memaksa-maksa, berusaha dengan keras. Du'iyalin, walaupun mempunyai keluarga yang besar. Azza yuhibba irhamakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita di dalam memimpin ini, baik di rumah maupun di luar rumah, supaya berlaku adil, tidak boleh berlaku zalim. Dalam hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ibadi," ini hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Hadis ini dari Allah Subhanahu wa taala. "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Riwayat Muslim juga. Dan aku telah menjadikan kezaliman itu di antara kalian haram hukumnya, maka jangan saling menzalimi. Tidak boleh menzalimi. Sangat jelas disebutkan. Dalam hadis-hadis yang lain juga saya ambil beberapa. Ini terutama bagi siapa-siapa yang menjadi pemimpin, saudara-saudaraku yang beriman, baik sebelum ini atau sesudah pemilu ini dan masa-masa akan datang. Saya tidak mengkhususkan, hanya ini ingatan kepada kita semuanya sebagai orang beriman. Sadari dan takuti kezaliman di dalam kepemimpinan. Rasulullah SAW dari Ma'qal bin Yasar mengatakan, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ar-ra'iyata fayamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Bukhari Muslim hadis. Tidak ada seorang pun yang berkesempatan memimpin rakyat, maka ia mati pada hari ia mati, fayamutu yawma yamut wa huwa ghashun, dia tidak lurus, dia menipu ra'iyati, rakyatnya. Tidak ada orang itu kecuali Allah haramkan ke atasnya syurga. Hati-hati saudaraku, dari tingkat kecil sampai tingkat tinggi itu ada rakyat yang kita pimpin, yang harus kita berlaku adil. Ini nasihat secara umum. Nanti banyak orang masuk neraka gara-gara ini. Dari Ma'qal juga bin Yasar, Rasulullah telah bersabda, "Ma min 'abdin
Tidak ada seorang hamba yastar'illahu ra'iyah yang diberi peluang oleh Allah untuk memimpin rakyat. Falam yuhidha nus'hum, tapi ia tidak mampu membimbing rakyat. Tidak mampu membimbing rakyat. Lalu illa lam yajid rahatal jannah. Kalau ia meninggal dunia, jangankan masuk syurga, harumnya syurga dia tidak akan mencium. Berat sekali harumnya syurga. Ini Bukhari Muslim. Saya ambil dari Maqal bin Yasar lagi. Ma min waliyin yali umur muslimin, tidak ada seorang pemimpin yang mengurus urusan orang-orang beriman, fala yajhadu lahum wala yansahu lahum, dia tak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memakmurkan, membangun rakyat dengan baik, illa kecuali lam yadkhul al-jannata ma'ahum, walaupun rakyat masuk syurga ia tidak akan masuk syurga. Hadis riwayat Muslim saja, tidak ada Bukhari. Izzati sebagai contoh dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh untuk menyegarkan ingatan. Sayyidina Umar pergi ke Hims, daerah Syria, jumpa dengan gubernur. Beliau tanya pada gubernurnya, "Malladhi taf'alu idza ja'aka an-nasu bi sariqin aw nahib?" Saya tanya pada engkau, Pak Gubernur, jika orang membawa ke hadapan anda seorang pencuri atau seorang perampok, bagaimana tindakan anda? Gubernur menjawab, "Aqta'u yadahu," aku potong tangannya. Lalu Khalifah Umar menyambungnya, "Fa in ja'ani min ra'iyatika wahidun wa huwa," jika datang kepada orangku, jika datang kepadaku salah seorang dari rakyatmu, wahwa ja'i'un, dia lapar, au atilan, atau menganggur, dia ada kerja, aqta'u yadak, tanganmu yang aku potong. Kamu gubernur, kalau rakyatmu datang kepadaku nanti melapor bahwa dia lapar, bahwa dia tidak ada kerja, aqta'u yadak, aku yang potong tanganmu dulu sebelum kamu potong tangan dia kalau dia mencuri. Lalu beliau menyambung, fa inna Allah stakhlafana an khalqihi, Allah telah mengangkat kita jadi pemimpin terhadap makhluknya. Untuk apa? Linasudda jaw'atahu, supaya kita menghilangkan kelaparan di antara mereka, wa nastura auratahum, dan menutup aurat mereka supaya mereka punya pakaian, wa nuwaffira lahum hirfatahum, dan supaya kita menciptakan lapangan kerja untuk mereka. Fa'in ufaina dzalik, kalau kita sudah melakukan tugas seperti ini wahai gubernur, taqadhainahum syukrahum, baru pantas kita menerima rasa terima kasih dari rakyat. Kalau tidak, belum pantas. Harus ada kerja. Lalu beliau menyambung, fa'innal aidi, tangan-tangan khuliqat li ta'mal, Allah ciptakan supaya bekerja, bukan untuk menganggur. Dia bekerja. Fa in lam tajid fi at-ta'ati 'amalan iltamasat fi as-su'i atau fil ma'siyati a'malan. Kalaulah tangan-tangan manusia tidak dapat bekerja dengan satu pekerjaan yang baik, dia akan menggeluti berbagai pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Labutu maksiat, fil maksiati amalan. Kalau kamu tidak bisa menyediakan satu pekerjaan yang baik untuk rakyatmu, tangannya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang buruk, yang berupa maksiat. Aizai wa hibba rahmatullah, begitulah hebatnya Sayyidina Umar, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Sangat adil
Coba tanggungjawab seperti ini kita bawa ke rumah kita, ke masyarakat kita, ke negeri kita. Dirasakan oleh pemimpin seperti ini, insya-Allah negeri kita akan jadi negeri yang baik. Idza yuhibba irhamakumullah. Apapun hasil yang akan kita terima dari pemilu ini, itu di luar kemampuan kita. Saya pikir kita hanya bisa berdoa seperti Nabi Ibrahim berdoa. Di dalam Al-Quran Allah ajarkan, pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarat. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, jangan buat kekacauan. Negeri yang aminan, negeri yang aman. Warzuq ahlahu, berilah rezeki kepada penduduknya minats thamarat, dari berbagai hasil bumi, hasil laut, hasil darat. Thamarat, tidak hanya buah-buahan, thamarat ya, termasuk seluruh sumber. Berilah rezeki dari berbagai sumber kepada kita. Yang kedua, doa beliau dalam surat Ibrahim juga ayat 35. Rabbi ij'al hadzal balada. Kalau tadi hadza baladan, kalau ini wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balada. Jadikan negeri Mekah ini, Mekah ini Serambi Mekah, Indonesia juga orang Islam sangat banyak. Tidak salah kalau kita doakan seperti ini. Rabbi ij'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, tentram. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Pelihara dan hindarkan diriku ya Allah dan anak-anak keturunanku di belakang jangan sampai menyembah berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Hindari aku, hindarkan aku dan keturunanku jangan sampai kami menyembah berhala. InsyaAllah kita dalam iman, InsyaAllah kita di dalam akhlak, InsyaAllah dalam kebaikan. Mari selalu kita berdoa supaya diberikan kebaikan dan diberikan pemimpin yang baik dan adil. Rasulullah menyuruh kita berdoa untuk pemimpin, sebab keyakinan pemimpin yang adil tidak bisa diganti dengan keyakinan sejuta orang yang baik. Dia bisa menentukan segala-galanya. Berjuta-juta orang baik meneken tidak sama dengan tekanan seorang pemimpin. Allahu Akbar. Tidak ada fitnah, tidak ada rasa kita mau memecahkan masyarakat. Doa kita agar kita diselamatkan oleh Allah dan negeri kita ini negeri yang aman dan baik sampai ke keturunan kita setelah kita tidak ada lagi di dalam dunia ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وصلى الله وسلم وبارك على صفوة خلقه وختم رسول محمد وعلى آله وصحبه والذين آمنوا بعزره ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا شريك له القوي المتين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين الذي قام أمام أهل الدنيا يدعوهم إلى دين الحنيف القويم. عباد الله أوصيكم جميعا بتقوى الله ولزوم طاعته. وقال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته أجمعين والذين آمنوا بعزره ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات.
ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.